Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, Naura. Iya, alhamdulillah, Bu. Bian, Fadli, gimana kabarnya? Baik, Bu. Di kampus apa di rumah nih? Di rumah, Bu. Di rumah ya. Tadi kuliah yang pertama di rumah juga ya, masih online. Iya, Bu, masih online. Hmm. Tapi kata Bapak, tadi barusan saya dapat info putus-putus gitu ya, Bu. Pas dia ngomong karena sinyal dia jelek. Kata Hmm. Bapaknya nanti mau adain offline. Hmm. Perkiraannya itu akhir Desember, kata si Bapaknya. Jadi Hmm. pas Hmm. akhir Desember kita offline dan pas itu juga kita ada tugas presentasi dari beliau. Jadi Oh, hmm. akhir Desember ini kita mau offline pendidikan Oke. agama besok ya. Berarti minggu Berpendidikan. terakhir di bulan Desember ya. Iya, Bu. Nanti kabarin ya Naura jadi atau tidaknya biar bisa nyambung gitu di Oh, kampus setelah oh, mata kuliah yang pertama langsung nyambung ke mata kuliah ibu gitu ya. oh, oke, Bu. Nanti saya infokan lagi ya, Hmm, Bu ya. baik. Iya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini minggu ke-9 ya, pertemuan ke-9 untuk mata kuliah aplikasi komputer. Di minggu yang lalu sudah dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Eh, Terakhir Ibu cek, yang baru mengerjakan hanya 4 orang. Naura, Wian, sama Fali, sama Raka. Safira belum ngerjain malah. Hari ini juga nggak hadir ya Safira ya. Iya, Bu. Kemarin dia bilang hari ini dia shift 3, Ibu. Iya, jadi belum mengerjakan gitu. Terus gimana UTS-nya? Soalnya gampang apa susah? Susah, Bu. Gampang, Fadli. Enakan praktek ya? Di awal-awal soal, Bu, yang susah, Bu, tapi pas akhir-akhir soal lumayan gampang sih, Bu. Di Mm-mm. awal-awalnya doang. Soalnya di awal-awal tuh banyak teori, Bu, jadi saya bingung, Bu. Ya, di awal-awal teori, kesini-sininya praktek ya. Iya, Bu. Iya, jadi kalau untuk UTS kemarin Ibu ambilnya 2 materi ya, Microsoft Word sama Microsoft PowerPoint. Karena itu yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 sampai 7 kemarin. Tapi nggak apa-apa, nanti next ke depan UASnya harus lebih bagus lagi ya nilainya ya. Ya Fadli ya, semangat ya Oke, Bu. Fadli. Oke, kita langsung aja untuk materi pertemuan 9 perkuliahan kita hari ini sudah Ibu upload di e-learning, ada yang sudah download? Saya sudah, Bu. Udah. Jadi untuk materi pertemuan 9 hari ini kita membahas tentang aplikasi Microsoft, masih di aplikasi Microsoft, tapi berbeda ya, sudah bukan Microsoft PowerPoint lagi. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Oke, kita langsung bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai materinya. Tolong disimak dulu penjelasannya sebelum kita mulai praktek. Jadi Ibu akan jelaskan sedikit. Eh, Judul materi pertemuan 9 adalah mengoperasikan dasar-dasar Microsoft Office Excel. Jadi Microsoft Office Excel ini adalah aplikasi pengolah angka. Jadi kalau yang sebelumnya Microsoft Word itu aplikasi pengolah kata, kalau Microsoft PowerPoint adalah aplikasi untuk presentasi, dan yang sekarang Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka. Tujuan pembelajarannya pada akhir pertemuan diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan
tentang dasar-dasar pengoperasian Microsoft Excel ya. Di sini kita akan membahas nantinya jenis-jenis pointer, kursor, sel, dan range, serta memodifikasi sel sampai membuat tabel dengan border gitu ya. Oke, pengenalan Microsoft Excel. Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja atau yang lebih sering dikenal dengan nama spreadsheet ya. Excel ini dibuat dan didistribusikan oleh perusahaan Microsoft. Kemudian software ini bisa dijalankan di sistem operasi Windows dan Mac OS ya. Jadi hitungan dan bisa juga untuk membuat grafik ya. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel-nya. Tampilannya kurang lebih sama dengan Microsoft Word ataupun Excel ya. Yang basic-basicnya di sini ada untuk Excel versi 2016. Ini di sini ada File tab, ini ada Quick Access Toolbar, ada ribbon, ribbonnya ada menu Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan lain-lain. Di sini ada Title Bar. Title Bar ini adalah judul filenya gitu ya. Nanti kalau sudah di save, judulnya akan terlihat di sini. Di sini ada tombol bantuan help icon. Nah, di sini ada A, B, C dan seterusnya. Ini adalah kolom, jumlah kolom. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah row atau baris dari 1 sampai seterusnya. Ini adalah area kerja atau worksheet-nya di sini. Ini ada status bar, ada view buttons untuk melihat dari berbagai sisi. Nah, ini ada horizontal atau vertikal slider ya. Ini bisa digeser ke kiri ataupun ke kanan atau bisa tampilannya bisa digedein atau bisa dikecilin gitu. Ini nanti penjelasannya dari masing-masing bisa kalian baca ya. Ada cell itu apa, worksheet itu apa, workbook itu apa, range itu apa, alamat relatif itu apa, alamat absolut itu apa, nanti bisa dibaca. Jadi sel itu sempat Ibu jelaskan di Microsoft Word ya, di materi tabel waktu itu. Di tabel yang kita pelajari di Microsoft Word sama ya, ada kolom, ada baris. Nah, di Excel juga sama, ada kolom, ada baris. Gabungan dari kolom dan baris disebut dengan sel gitu. Jadi di Excel pun sama gitu. Kalau worksheet ini worksheet lembaran-lembaran yang ada di Microsoft Excel, defaultnya memang ada 3, tapi bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau range ini adalah workbook gabungan dari beberapa worksheet. Kalau range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Alamat relatif ini alamat selnya. Kalau alamat absolut alamat sel yang diabsolutkan gitu. Ini area kerja ya, nanti untuk mengetahui fungsi-fungsinya dari masing-masing ribbon atau masing-masing tombol ini kita akan ketahui sambil praktek fungsinya untuk apa aja gitu. Kemudian yang ketiga, memahami jenis-jenis pointer dan kursor, sel dan range. Pointer ini adalah ini ya, pointer di mana kita meletakkan kursor mouse kita. Misalkan terlihat dari gambar, pointernya di sini sedang diletakkan di kolom A dan baris ke-1. Berarti pointernya ada di posisi sel A1. Seperti itu kita sebutnya. Gitu ya. Nah, untuk tombol-tombol yang bisa digunakan untuk memindahkan pointer, ini selain kita bisa gunakan mouse ya, kita bisa klik sembarang tempat di sel berapa, kolom berapa, baris berapa, kalian juga bisa menggunakan tombol-tombol yang ada di keyboard perangkat kalian masing-masing, mau laptop ataupun PC gitu ya. Jadi di sini ada tombol panah yang ada di keyboard perangkat kita masing-masing yang di laptop atau di PC. Ini fungsinya untuk menggeser pointer ke kiri, ke kanan, dan ke atas gitu ya. Nah, sedangkan kalau tab, kalau kalian ketik tab, ini fungsinya untuk memindahkan satu sel ke bagian kanan. Kalau enter ke bagian bawah. Kalau kalian menggunakan kombinasi shift plus tab, ini berfungsi untuk memindahkan satu sel ke bagian kiri gitu ya. Ini
fungsi-fungsi yang bisa kalian coba nanti di keyboard kalian masing-masing untuk memindahkan pointer gitu ya. Ini yang disebut dengan pointer. Kemudian kursor. Kursor juga sama ya, kursor tuh lebih ke penggunaan mouse dalam mengaktifkan atau dalam proses pengerjaan sebuah file di Microsoft Excel. Jadi ini kursor ini tergantung kita meletakkan atau menggeser mouse kita kemana gitu ya. Jadi kalau kita mau ketik, tinggal diklik aja di sel mana yang akan kita ketikkan. Nah kalau untuk menyeleksi sel yang mau kita pilih atau mau kita seleksi, tinggal diklik aja. Kemudian kalau untuk melakukan blokir beberapa sel di waktu yang sama, ini bisa diklik tahan tarik di sel mana saja yang akan diblok. Kemudian kalau untuk memindahkan tinggal di drag, diklik tahan tarik, dipindahkan selnya dari misalkan dari B1 ke C1 seperti itu. Ini untuk penggunaan kursor dan pointer ya. Kemudian ada lagi pengenalan sel dan range ya. Untuk sel ini bisa ditulis sel SEL ataupun sel gini ya. Sel gini sebenarnya ejaannya sel gitu. Sel ini merupakan perpotongan kolom dan baris. Ini sudah pernah Ibu jelaskan di materi Microsoft Word ya. Waktu itu kita membahas tentang tabel. Ini kurang lebih sama. Di Excel pun sama. Sel adalah perpotongan kolom dan baris. Seperti yang tadi sudah dicontohkan ya. Apabila posisi pointernya ada di kolom A baris ke-1, berarti kita sebutnya sel A1. Seperti itu. Nah, ini di bawah ini langkah-langkah dalam membuat range. Kalau range itu tadi berarti jangkauan ya, gabungan dari beberapa sel yang menjadi satu. Tinggal diblok aja dari atas ke bawah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya membuat dan memanipulasi worksheet atau sheet. Defaultnya di Microsoft Excel itu seperti yang kalian lihat di sini ya, defaultnya hanya ada 3. Seperti kalian lihat di sini ada 3, bahkan punya Ibu hanya 1 gitu ya. Nah, kalau untuk menambahkan sheet, tinggal diklik tombol New Sheet, maka secara otomatis sheet baru akan bertambah seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan. Misalkan dalam satu file kalian ingin membuat beberapa file, gitu. Misalkan laporan bulan Januari, Februari, Maret dan lain sebagainya. Jadi satu laporan di dalam satu file, tapi di dalamnya ada dalam beberapa halaman gitu. Lanjut. Jadi tinggal ditambahkan saja. Kalau mau dihapus pun sama, tinggal diklik kanan delete seperti ini. Misalkan tadi udah nambahin sheet, mau di delete, tinggal klik kanan delete, remove aja. Ini nggak kelihatan nih. Ketutup tombol zoom ya. Tinggal diklik kanan delete aja. Terus untuk mengubah nama sheet-nya tinggal diklik kanan, pilih rename gitu. Ini untuk membuat atau memanipulasi worksheet baru. Kalau menggandakan isi worksheet sama ya, tinggal dipilih range sel mana yang akan di-copy, tinggal klik tombol copy, kemudian di paste di sel yang ingin digandakan gitu. Kalau menyisipkan baris baru, caranya tinggal klik kanan insert column atau klik kanan insert row pada kolom atau baris yang akan ditambahkan. Begitu pula untuk menghapus, tinggal klik kanan delete seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk memodifikasi sel ini nanti akan kita lakukan pada saat praktek ya gitu. Jadi tinggal diinput saja datanya seperti kita menginput data pada tabel gitu di sel mana yang aktif seperti ini. Kemudian yang keenam, membuat tabel menggunakan border. Jadi sama ya, kalau kita di Microsoft Word itu ketika kita membuat tabel langsung terlihat bordernya. Border itu adalah garis ya, garis pada tabel gitu ya. Nah, kalau di Excel ini bordernya belum terlihat kalau kita tidak menambahkan border. Nah, caranya gimana? Kalau kita mau menambahkan border,
Kalau misalkan di Excel kita ngetik ini contoh menggunakan border. Ketika akan di print dia munculnya seperti ini tanpa border, tanpa garis di tabelnya gitu. Nah, supaya terlihat garisnya, cara untuk menambahkan border caranya seperti ini, selnya diblok dulu, kemudian klik menu home, home ya, ini salah. Ini harusnya tombol home bukan file. Ke menu home, terus di menu home ada yang namanya border. Sama ya seperti yang waktu itu kita praktek di Microsoft Word, di Microsoft PowerPoint juga sama. Ini ada muncul menu border, tinggal dipilih aja tanda panahnya, terus pilih yang all border, maka tabelnya atau kolomnya atau barisnya sudah ada bordernya seperti ini, sehingga ketika di print akan terlihat seperti itu. Ini gambaran umum mengenai Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengetahui fungsi-fungsi dari Microsoft Excel sendiri, kita langsung saja praktek ya. Silahkan kalian buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Modul praktikumnya, modul praktikum 9 Microsoft Excel. Tadi di sini sempat gempa. Kalian ngerasain gempa nggak tadi? Jam berapa ya? Hampir jam 8 ya? Saya nggak kerasa, Bu. Mungkin Kerasa ya? karena apa namanya, mencoba dengerin si bapaknya karena sinyalnya jelek ya. Ya, jadi nggak kerasa apa mungkin karena ini kali ya Bu, fokusnya ke situ. Iya. Jadi nggak kerasa, Bu. Lagi kuliah ya tadi ya? Iya, Bu. Sama di tempat ibu kan lagi ujian juga ya. Tiba-tiba Oh. siswa yang di lantai 3 pada turun. Pada turun. Oh. Ada apa ibu sendiri nggak ngerasa gitu. Pada turun ternyata gempa gitu. Ya. Mungkin ini kali ya Bu ya, kerasa pas lagi nulis kerasa goyang kali ya Bu ya. Iya, ujiannya online sih pakai handphone Oh, gitu. kayak handphone. Oh, mungkin Heeh. ini kali kakinya kerasa kali ya pas Iya, lagi karena posisinya di lantai 3 gitu kan, jadi mungkin lebih kerasa lebih kerasa. dibandingkan Di heeh, lantai bawah ya Bu kalau ya. ibu lagi di lantai 2 gitu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dilindungi dari segala macam mara bahaya gitu ya. Soalnya lagi banyak bencana akhir-akhir ini ya. Nah, Safira udah join nih. Safira, apa kabar Safira? Safira, Alhamdulillah baik Bu. baik. Nggak kerja Safira? Sip 3 ya? Sip 3. Masuk malam? Iya. Ibu mau nanya nih, UTS-nya kenapa belum dikerjain? Emang iya Bu. Ih, kamu emang iya. Aplikasi Iya, komputer kan? belum di e-learning kan belum ada nilainya kamu. Habis ini nanti dikerjain ya, soalnya ibu mau setor nilai ke admin. Iya Bu. Ya, soalnya 50 pilihan ganda, nanti kamu tinggal pilih jawaban yang Oh benar iya yang ya. mana. Ditunggu ya, Safira. Harusnya deadline-nya kemarin, tanggal 7 terakhir. Ya, Oke oke. Bu. Oke, baik. Sekarang kita mulai aja prakteknya. Modul praktikum pertemuan 9 di sini membahas Microsoft Excel ya. Kalian silakan buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Tampilannya seperti ini ya. Ini Ibu pakai Microsoft Excel 2016. Oke, di modul sudah terlihat seperti ini. Kalian tinggal ikutin saja template-nya, soal latihannya di sini. Kalian bisa mulai menulis di sel A1 ya. Di A1 ketik judulnya
penjualan alat tulis operasi SMA angkasa gitu. Nanti kita ubah posisinya supaya dia ada di tengah, tapi sementara biarin aja dia ada di sel A1. Nah, untuk nama ini ada di sel A3 ya. Nama di A3, berarti kalian klik yang A3. Nama. Terus nama barang di B3. Nama barang. Kalau misalkan ini kolomnya nggak cukup Bu gitu. Kalau nggak cukup gimana? Berarti kalian kayak gini nih, arahkan ke kolom atas berarti di B, geser sedikit sampai kursornya berubah menjadi tanda panah ya. Kalau sudah berubah menjadi tanda panah, di double klik aja, double klik. Maka dia akan menyesuaikan lebar kolomnya gitu. Terus ketik lagi jumlah ini ada di sel C3. Jumlah pembelian ya. Jumlah pembelian. Nah, seperti ini. Terus harga unit. Terus yang terakhir total harga. Masih ada ya? Oh ya, total harga. Terus diskon. Kemudian harga bersih. Seperti ini. Baru di bawahnya ditulis nama-nama nama pembelinya, nama barangnya, jumlah pembelian, harga unit, sampai bawah juga. Silakan dikerjakan dulu ya. Jadi untuk nama bisa langsung kalian isi. Pertama Syarif. Ini Ibu kerjain, kalian juga sama-sama kerjain ya. Untuk total harga, diskon, harga bersih, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan banyaknya transaksi itu kita tidak isi secara manual, tapi kita isi menggunakan rumus. Gitu. Syarif, Sari, Chandra, Tommy, Dewi, Indra, Mulan, Ika, Rahmat, Ronald. Tulis dan pensil. Menghapus pensil. Nah, ini nih, contohnya seperti ini ya. Ibu kurang menambahkan nama Ira ya. Di sini kan di yang
baris ke-12 itu harusnya ada Ira. Cuma Ibu lupa nih, udah terlanjur ngetik. Nah, solusinya gimana? Berarti Ibu harus menyisipkan baris baru untuk mengisi baris Ira ini ya. Caranya seperti ini, kalian perhatikan. Di sini, di baris ke-12, pilih baris ke-12, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian pilih insert. Seperti ini. Maka dia akan muncul baris yang baru. Jadi nggak usah dihapus, nggak usah dihapus, tinggal disisipkan. Kalau untuk kolom pun sama ya. Ketika kalian lupa menambahkan kolom, sementara sudah terlanjur diketik banyak, tinggal diklik kanan, pilih insert. Maka akan muncul kolom di sebelah kirinya. Seperti itu. Kalau ngapus juga sama, klik kanan, delete. Gitu. Jadi tidak usah diketik, dihapus, diketik ulang, tinggal di insert aja. Di sini Ira menghapus. Tadi pencet insert, terus pilihnya apa, Bu? Klik kanan, insert aja. Nggak ada pilihan lain kan? Kok saya ada pilihannya sih, Bu? Bukan insert yang ini, bukan Insert. insert yang di ribbon. Oh, insert. Kamu pilihnya yang mana? Di klik kanan. Jadi gini nih. Masuk lagi nih adminnya. Oke, kita lanjutnya jumlah pembelian, kita isi.
Kemudian untuk total, ini kan di sini ada total ya. Total ini kalian isi di sel A16 sini ya. Total. Di bawahnya rata-rata dari jumlah harga bersih nanti ya. Terus nilai maksimum ini harga pembelian yang tertinggi. Gimana? Sudah ketiknya? Udah Bu, udah selesai ngetiknya Bu. Oke. Nah, di sini Wian, Fadli, Safira gimana? Sudah? Udah, Bu. Oke. Lagi ngetik, Bu. Oke, ketik ya. Oke, sambil diperhatikan ya. Di sini kita sudah mengetik tabelnya, tabel penjualan alat tulis Koperasi SMA Angkasa dari kolom A sampai kolom G ya. Nah, berarti ini kita akan buat judulnya ada di posisi tengah. Kita akan gabungkan beberapa kolom menjadi satu. Berarti caranya kalian bisa blok dari sel A1 sampai ke sel G1 seperti ini, di blok. Kemudian kalian pilih menu home. Di menu home ini ada tombol merge and center. Ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa kolom atau beberapa baris menjadi satu dan membuat posisi teksnya ada di tengah gitu. Jadi klik di blok dulu sel yang akan digabungkan. Di sini sel A1 sampai G1 berarti ya. Kemudian diklik tombol merge and center. Nah, setelah kita klik merge and center, maka tulisannya sudah ada di tengah. Udah digabungkan selnya. Gitu. Gimana bisa? Nah, selain judul, kira-kira apa lagi yang harus digabungkan selnya atau di merge? Mana lagi? Yang total, terus nih Betul. rata-rata, nilai maksimum, sampai banyaknya transaksi. Betul. Jadi digabungkan ya sesuai dengan yang ada di modul. Kalian contoh tabel akhirnya digabungkan. Sini untuk total berarti dari
total ini ada di sel A16 di blok sampai D16. Jadi total di A16 sampai D16 di blok, kemudian kalian merge lagi seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk rata-rata. Jadi di blok dari A17 sampai D17 di merge lagi seperti ini. Yang nilai maksimum juga sama seperti ini. Jadi fungsi merge and center ini untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Selnya bisa jadi menggabungkan beberapa kolom atau menggabungkan beberapa baris gitu ya. Seperti ini. Sudah? Ya, digabungkan dulu ya. Nah, ini kita harus menambahkan lebar baris ya, lebar baris untuk judul tabelnya di sini, tabel judul kolomnya. Cara untuk mengubah ukuran baris, kita bisa di sini kita arahkan kursor kita ke baris ketiga sampai kursornya berubah menjadi angka panah. Nah, kalau sudah berubah jadi angka panah seperti ini, diklik tahan tarik, kita gedein ukuran barisnya khusus untuk judul tabel ini, kolom, judul kolom. Seperti ini, jadi ukuran tabelnya lebih besar, ukuran kolomnya lebih besar dibandingkan isinya. Nah, tapi posisi teksnya kalau kita gedein ada di bawah nih. Nah, supaya teksnya ada di tengah-tengah gimana? Jadi di blok dulu judul kolomnya. Kalian fokus ke sini masih di menu home, di alignment ya. Di bagian alignment ini ada perataan. Sama di Microsoft Word ada rata kiri, rata tengah, rata kanan gitu ya. Di Excel pun sama. Berarti kita pilih yang tengah-tengahnya semua. Kita pilih tengahnya semua seperti ini. Supaya posisinya lebih rapi, ada di tengah. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita atur semua, kita lihat yang di modul, hasil akhirnya di modul tidak ditambahkan border ya. Nah, tadi di materi pembahasan kita sudah bahas border, jadi sebelum kita menuliskan rumus-rumusnya, kita tambahkan border dulu ya. Berarti di blok dari sel A1 sampai dengan sel G20, di blok seperti ini selnya, ngebloknya tinggal diklik, tahan, tarik. Kursornya seperti ini ya. Jadi di blok, diklik di sel A1, tahan mouse-nya jangan dilepas, terus ditarik sampai baris ke-20, seperti ini. Nah, kalau teksnya sudah di blok, untuk memberikan border, kita masih ada di menu home, di sini ada tombol border. Nah, kalian klik tanda panahnya, kalian bisa pilih yang all border. Ini untuk border sama aja kayak di Microsoft Word, sama di Microsoft PowerPoint juga sama ya. Waktu itu sudah dibahas tentang border ini. Nah, seperti ini bordernya. Bu, tadi yang nomor 3 itu, yang barisan 3 itu gimana, Bu? Yang buat ngegedein. Iya. Nah, gini. Kamu arahin kursor mouse kamu di tanda panah. Udah berubah belum? Terus diklik, ditahan. Kamu mau kecilin atau mau lebarin gitu. Kalau lebarin berarti harus digeser ke bawah. Kalau mau ngecilin digeser ke atas. Di sini Ibu pakai height-nya 29,25. Oh, nah pilihnya di sini di bagian alignment, pilih rata tengah semua. Sehingga ini kalian bisa lihat perbedaannya kalau
setelah dikasih border sama sebelum ini Ibu Ando dulu ya bordernya seperti ini. Ini Ibu hilangkan dulu, Ibu pilih no border. Tampilannya ketika belum diberikan border, kalau kalian lakukan print preview, ada tombol print preview di sini di quick access toolbar. Nah, kalau kalian print preview ini terlihat, kalau di print nanti dia nggak ada garisnya, hanya tulisan-tulisan seperti ini aja gitu. Ini ketika di print. Nah, biar ada garis-garisnya, maka kita harus memberikan border. Ini Ibu kasih border seperti tadi. Border, all border. Nah, ketika di print preview lagi, maka sudah terlihat garisnya. Ini fungsi border ya. Seperti ini. Nah, ini untuk yang baris kedua, ini kan bordernya masih terlihat ya, berarti harus kita gabungkan juga selnya. Atau dihilangkan bordernya boleh. Kalau nggak mau digabungkan sel, ada dua opsi ya. Kalau kita print preview kan nggak enak nih kelihatannya nih, ada apa? Nih, ada garis-garis tengahnya sini ya. Ini bisa kita hilangkan garis-garis yang tidak digunakan ini. Kita hilangkan mau ada dua opsi sebenarnya, mau di blok kita merge lagi sampai hilang kayak gini, hilang kan garisnya, atau kalian bisa ini Ibu balikin lagi, atau kan tadi seperti ini, atau bisa kalian hilangkan di klik kanan, pilih format cell, terus di bagian border ini dihilangkan nih garis tengahnya seperti ini. Oke. Nah, maka garisnya akan hilang gitu. Seperti ini. Berarti lebih gampang pakai ini aja ya, yang di merge kolomnya seperti ini. Maka tampilannya nanti seperti ini ketika di print. Yang bawah juga sama, kayaknya lebih enak di merge. Seperti ini. Nanti ketika di print view atau di print hasilnya seperti ini. Untuk judul kolom bisa dicetak tebal ya, pakai ini bold, cetak tebal. Atau kalau mau lebih tampilannya lebih menarik lagi, kalian bisa tambahkan warna ya. Tambahkan warna di judul kolomnya seperti ini di blok. Di sini ada fill color, jadi untuk mewarnai kolom supaya ada warnanya seperti ini, supaya tampilannya lebih menarik. Ketika di print preview hasilnya juga seperti ini. Gimana, sudah? Sudah atau belum? Nanti kalau sudah semua kita mulai mengisi total harga, diskon, harga bersih. Harga bersih ini berarti didapatkan dari total harga dikurang dengan diskon. Kalau kita beli barang gitu ya, misal barangnya harganya 500.000, ternyata ada diskon 500.000 dikurang 50.000, yang kita bayar adalah 450.000 gitu. Ini judulnya juga Ibu bold, Ibu kasih hurufnya 12. Bu, kalau apa namanya buat edit border biar tampilannya lebih menarik tuh kayak gimana ya Bu ya? Tadi saya kurang merhatiin Bu. Yang mana nih? Yang ini ya?
Nora? Yang sel baris kedua ya? Baris ketiga, Ibu. Cara Oh, editnya. yang ini. Iya. Awalnya kan ini ya, Ibu ulangin deh. Awalnya kan barisnya tidak terlalu lebar ya, ukuran barisnya sama dengan isinya gitu ya. Nah, supaya lebih menarik tampilannya, supaya lebih menjadi pembeda gitu. Oh, ini tuh judul kolomnya ya gitu. Jadi di baris ketiga, kalian arahkan kursornya ke sini, ke bagian baris ya. Sehingga kursornya berubah. Yang awalnya seperti ini nih, kursornya tanda plus warna putih. Kalau kalian arahkan kursornya ke baris, di tengah-tengah sini, maka kursornya akan berubah menjadi tanda panah. Tanda panah warna plus. Kalau kursornya sudah berubah jadi tanda panah, diklik. Nah, sampai kalau kita klik muncul nih informasi terkait ukuran tinggi barisnya ya. Di sini height-nya 15,75. Nah, beda halnya ketika kita nggak klik, informasi ukurannya hilang. Diklik, kemudian ditahan, mouse-nya jangan dilepas, kamu tarik ke bawah. Tarik ke bawah, nanti informasi ukurannya juga menyesuaikan. Gitu. Di sini misalkan ibu mau kasih ukurannya 30,75. Kalau udah dilepas aja kayak gini. Nah, tadi defaultnya teksnya kalau kita ubah ukuran baris, defaultnya nggak di tengah atau di ini bawah gini kan. Nah, supaya di posisinya tengah-tengah, jadi kalian fokus ke menu home, alignment. Di sini ada posisi kolom dan posisi barisnya mau ditaruh di mana. Kalau untuk di kolomnya di tengah, yang barisnya juga harus di tengah gitu. Jadi pakainya yang center semua. Nah, untuk pewarnaan adanya di sini dia di yang cat tumpah ini ya, ada fill color, tinggal dikasih warna aja. Gitu. Bu, Terus saya nomor 20-nya ketinggalan banyak transaksinya, tapi udah hmm, ke edit semua kan. Terus saya hmm, coba kan ke insert itu yang 20-nya. hmm. Kayaknya nggak bisa ya, Bu ya? Kalau di 20 kan karena dia baris terakhir nggak usah di-insert Safira, langsung aja ketik 20, tinggal kamu tambahin bordernya gitu. Oh iya, 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 udah. Ah, gitu. Tapi kok nggak masuk ke kolom ya, Bu ya? Maksudnya nggak masuk ke kolom gimana? Coba ibu mau lihat punya Bentar, kamu. bentar. Ya. Bentar ya, Bu, saya nyambungin ke laptop dulu. Soalnya saya Ya. ininya di HP. Hmm. Mm-mm. Oh, itu berarti kamu ngegabunginnya kelebihan. Kelebihan ke coba klik deh, klik banyaknya transaksi, Safira. Diklik banyaknya transaksi. Mm-mm. Ah ya, bordernya ya, tinggal udah di blok coba dari 20 sampai ya, terus nah tinggal kasih border lagi aja. Klik lagi bordernya yang atas. Border yang kotak-kotak. Ya itu. Pilih all border. Mm-mm.
Coba klik sebarang tempat. Print preview coba. Print preview hasilnya seperti apa? Samping ya, yang ada tanda panah. Ya, enggak. Paling ujung, yang tanda panah ke bawah. Ya itu, klik, pilih print preview. Iya itu. Nah, itu udah muncul tombol print preview-nya, coba diklik. Tombol print preview-nya diklik. Sebelahnya. Ya itu. Nah, nggak masalah kan? Hasilnya tetap seperti itu kan? Oke, bisa ya. Nah, tapi itu kepotong tuh. Dah. Apanya, Bu? Harga bersihnya nggak ada kan? Nggak kelihatan harga bersihnya, cuma sampai diskon, ya kan ya? Oh iya. Oke, kita akan bahas itu kenapa kepotong. Terima kasih, Safira. Iya, Bu. Sama-sama. Nah, sebelum kita lanjut ke input rumus, tadi di print preview Safira kepotong. Ya, di sini kan ada tabelnya dari nama barang, jumlah pembelian, harga unit, total harga, diskon, dan harga bersih. Tapi ketika di print preview, munculnya cuma sampai di diskon. Ya, seperti ini diskon. Harga bersihnya kemana? Kok hilang? Gitu. Ini kalau kita cetak, kalau kita print, tampilannya juga hanya akan sampai di diskon, hilang. Nah, ini solusinya gimana? Nah, berarti kita harus melakukan pengaturan halaman ketika jangan sampai kita udah buat laporan tabelnya dengan baik gitu, ternyata pas dicetak kepotong nih, yang harga bersihnya nggak ikut kecetak, kepotong. Nah, coba kalian print preview semua deh. Untuk memunculkan tombol print preview-nya tadi ini ya, ada tanda panah di quick access toolbar, diklik, kalian munculkan print preview and print-nya. Nah, coba kepotong nggak si harga bersihnya? Naura, Wian, Fadli, kepotong nggak? Punya saya malah enggak, Bu. Nggak ya? Heeh. Fadli atau Wian? Kepotong nggak Wian atau Fadli? Nah, ini Punya Uyan kepotong. kenapa Wian? Punya Uyan kepotong jadi Bu. Potong juga kan sama ya? Iya. Fadli gimana? Potong, Bu. Iya. Kepotong. Jadi ini kalian harus sebelum kalian cetak, sebelum kalian print, kalian harus perhatikan halaman. Caranya gimana? Ini kan ada garis potong nih, sebenarnya terlihat di sini nih ya kan. Garis potongnya ini berarti garis yang sebelah kiri ini yang bisa kecetak, sebelah kanan ini nggak kecetak. Kecetak pun di halaman yang berbeda, di kertas yang selanjutnya. Caranya gimana biar nggak kepotong? Pertama, kita tentukan dulu ukuran kertasnya. Kita ke page layout. Ya, semua ke page layout ya. Klik menu page layout. Terus kita pilih dulu jenis kertas yang mau kita gunakan. Nanti kita mau ngeprint pakai ukuran kertas apa nih gitu. Diklik size-nya. Kertas yang umum digunakan kan A4 ya. A4 paling yang pakai F4 yang ukurannya lebih panjang itu ukurannya F4. Di sini punya Ibu udah Ibu input yang F4. Berarti kita pakai yang A4, ini defaultnya A4. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan orientation, marginnya. Orientation itu ada dua pilihan nih, ada portrait, ada landscape. Kalau yang landscape, portrait itu posisinya gini, berdiri. Nah, kalau landscape, ini biasa dipakai di Excel nih, biar kolomnya muat, kertasnya harus diubah jadi landscape gini. Jadi posisi tidur gitu, miring. Kalau potret berdiri, kalau landscape miring. Biasanya kalau untuk laporan Excel itu banyak pakai landscape karena kolomnya banyak gitu. Kalau di potret nggak muat, harus ubah jadi landscape. Nih, kalian bisa lihat perbedaannya ketika Ibu ubah jadi landscape.
maka garis putus-putusnya hilang ya. Ibu print preview lagi, nah jadinya seperti ini ukuran kertasnya tuh. Jadi posisinya miring. Nah, kalau tadi Ibu pakai potret gini, ukuran kertasnya juga berdiri lagi seperti ini kan. Gitu. Nah, sementara kita karena jumlah kolomnya nggak terlalu banyak, kita pakai potret aja. Nah, masih miring nih, Bu. Masih kepotong, Bu. Gimana? Bisa kalian lakukan pengaturan margin ya. Margin itu batas kiri, batas kanan, batas atas, dan batas bawah. Ini pilih margin, custom margin. Nah, ini bisa kalian atur. Nah, biar posisi teks, posisi tabel yang ada di tengah kertas, kalian pilihnya yang horizontal. Atau kalau landscape pakai yang vertikal. Vertikal tengah banget, jadi horizontal aja. Nah, ini bisa diatur nih jaraknya dari sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa, biar muat semua kolomnya di satu kertas, satu halaman gitu. Ini opsi yang kedua gitu ya. Opsi yang pertama. Tapi kalau masih muat, kira-kira kalian bisa pilih menu view. Klik menu view, terus ke page break preview. Di sini ada page break preview. Kalian bisa atur nih, muncul garis-garis warna biru. Klik garis yang potong-potongnya nih yang sebelah sini terlihat ya. Ini kan berarti halamannya kepotong jadi 2 halaman, bukan 1 halaman. Kalau kalian mau ubah agar tabel ini ada di 1 halaman yang sama, kalian bisa menggeser garis putus-putusnya ke sebelah kanan. Caranya gimana? Seperti ini, diklik, jadi arahin kursornya ke sini, berubah kan jadi tanda panah, diklik, geser ke kanan, dimentokin ke ujung. Nah, seperti ini, maka dia hanya jadi 1 halaman, page 1 saja. Nah, kita lihat lagi, kita preview lagi masih kepotong atau tidak. Nah, ternyata udah nggak kepotong kan? Udah muncul nih harga bersihnya gitu. Yang awalnya tadi kepotong, sekarang udah muncul. Jadi nanti si Excel ini akan melakukan custom gitu. Nah, kalau sudah tidak kepotong, kalian bisa balikin lagi ke tampilannya ke normal view. Seperti ini. Gimana? Wian, Safira, Farli masih kepotong? Udah enggak, Bu. Enggak ya? Udah bisa ya? Bisa, Bu. Jadi nanti sebentar Ibu izin cas. Nah, ini nanti ini bisa digunakan ya ketika kalian nanti di kantor, misalkan disuruh ngeprint atau mau ngeprint pas dicetak atau pas di print kok kepotong ya halaman tabelnya nggak ikut semua. Ini bisa dilakukan pakai cara tadi. Jadi ke view, page break view, tinggal di geser. Ataupun kan ketika di page print preview kalian bisa diatur lagi di page setup. Ini bisa kalian atur. Kalau misalkan tampilannya kalau kecil ya, nggak besar tabelnya, berarti tinggal di ditambahin normal size-nya gitu. Marginnya bisa diatur lagi. Oh, kayak kurang ke kiri, berarti margin kirinya harus dikurangin. Kurang ke kanan dikurang atau ditambah seperti itu. Jadi tinggal main di page setup aja nantinya kalau ketika mau ngeprint halamannya kepotong atau tampilannya terlalu kecil, kalian bisa klik tombol print preview dulu sebelum ngeprint ke page setup. Kalian bisa atur halamannya mau potret atau mau landscape. Terus kalau mau teksnya lebih besar, tinggal ditambahin adjustment-nya, atau mau dibikin lebih kecil, tinggal dikurangin. Selain itu, kalian bisa mengganti ukuran kertasnya, marginnya ya. Kalau mau dijilid tuh biasanya nanti skripsi, tulisan itu harus lebih ke sebelah kanan gitu, menjorok sebelah kanan. Yang biasa margin kirinya harus lebih besar dibandingkan margin sebelah kanan. Gitu, biasanya kayak gitu. Kalau mau di print, dijilid kan kepotong itu ya, lakban. Jadi yang kirinya harus lebih besar. Seperti itu. Nah, udah ya halamannya udah nggak kepotong, berarti kita bisa lanjut ya.
Kita bisa lanjut untuk mengisi total harga. Seperti yang kalian lihat di sini untuk total harga kita nggak isi manual nih, 24 kali 23.000 berapa? Kita nggak usah ngitung dulu pakai kalkulator, nanti dia bisa melakukan perhitungan secara otomatis. Rumusnya untuk mengisi total harga ini adalah di Excel, setiap kali kita mau mengisi rumus selalu diawali dengan menginput atau mengetik simbol sama dengan. Sama dengan C4 bintang. Bintang ini artinya dikali ya. Jadi di Excel itu kalau mau melakukan perkalian, simbolnya adalah asterisk atau bintang. C4 dikali D54, yang mana nih? Ini Ibu salah nih kayak sebentar. Sel C4 dikali D4, bukan D54, ini salah ya. Nah, C4 dikali D4. Artinya sel C4 dikali D4. Oke, kita mulai. Sama dengan, ayo kita sama-sama kita mulai isi total harganya. Sama dengan, nggak usah diketik C4 dikali D4. Ini bisa, tetap bisa, cuma agak ini ya lama. Jadi sama dengan, tinggal diklik aja sel mana yang mau kita kalikan. C4 itu kan di sini ya, C4. Diklik, kita input tanda kalinya, bintang, dikali D4. D4 itu kan yang ini. Kita tinggal klik aja. Nggak usah diketik. Terus setelah ini gimana, Bu? Setelah ini tinggal kita enter. Seperti ini. Maka muncul hasilnya 24 dikali 23.000. Ini Ibu kebanyakan ya, harusnya 2.300 ya, bukan 23.000. Nah, kalau kita ubah, nilainya pun berubah gitu. Jadi rumus ini ngikutin sel mana yang dikalikan. Hasilnya 55.200. Benar nggak? Benar ya, 55.200. Nah, udah muncul belum? Gimana Bu cara ngebloknya Bu? Diulangi ya. Iya. Oke. Pertama diketik sama dengan. Sama dengan kan? Nah, ngebloknya tinggal diklik aja. C4 itu kan di sini, di jumlah pembelian yang 24. Diklik, terus dikali kan. Dikali itu simbolnya bintang. Bintang, ketik, dikali D4. D4 itu kan harga unit yang 23.000. Diklik D4-nya. Enter. Maka nanti langsung keluar 55.200. Bisa? Iya Bu, bisa. Nah, untuk pembelian selanjutnya, itu kalian nggak usah diketik lagi rumusnya. Nah, itu capek ya, gitu. Terus gimana Bu caranya? Kalian tinggal copy aja. Kopinya gimana Bu? Kan kalau ngisi satu-satu kan harus ngetik lagi, gini. Itu nggak usah, di copy aja. Kopinya gini. Kalian klik selnya yang mau di copy. Seperti ini, muncul. Ulangi. Ya, untuk mengkopikan rumus ke baris yang selanjutnya sampai baris Ronald ya. Jadi kalian tinggal klik selnya yang mau di-copy. Nah, di sel ini kalau kalian perhatikan ada ini nih, ada kotak kecil di bawahnya ya, di pojok kanan bawah ada kotak kecil. Kalau kalian arahin ke sini, kursornya kalian arahkan ke kotak kecilnya, itu akan berubah kursornya jadi plus warna hitam. Kalau kita nggak arahin kan kursornya plus warna putih. Kalau kita arahin ke sini, ke kotak kecil, berubah jadi kursor plus warna hitam. Nah, tinggal di double klik aja. Double klik itu artinya klik 2 kali yang cepat. Klik-klik. Nah, maka rumusnya secara otomatis akan tercopy ke baris yang di bawahnya. Gitu. Bisa? Bisa Bu. Oke, good, Safira. Yang lain gimana nih? Bisa? Wian, Naura, Fadli? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Alhamdulillah. Berarti untuk total harga sudah, sekarang kalian isi yang diskon. Diskon rumusnya apa diskon? Caranya kayak tadi sama.
Untuk diskon ini rumusnya ini ya. Perhitungan diskon pada kolom F didapat dari 10% dikali total harga. Total harga kan ada di sel E4. Terus diskonnya berapa? 10% kan tadi. Rumusnya gimana tuh? Sama dengan, ada ya di modul. Sama dengan 10% seperti ini dikali total harga. Dikali tadi simbolnya apa? Bintang. Total harga yang pertama ada di sel E4. Berarti kita ketik yang ini 55.200. Kayak gini kan? Nah, kalau udah tinggal di enter. 10% dari 55.200 adalah 5.520. Gitu. Ini rumusnya tadi ya. Rumusnya 10% dikali E4. E4 ini berarti ini total harga untuk pembelian Syarif. Nah, untuk yang bawahnya tinggal di copy. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kayak gini. Bisa ya? Nah, sekarang tinggal kita isi harga bersih. Harga bersih ini berarti jumlah uang yang harus kita bayarkan setelah dikurangi diskon. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Total harga dikurang diskon. Kalau kita beli 500.000, diskonnya 50.000, berarti yang kita bayar adalah 450.000. Rumusnya gampang, tinggal sama dengan kita klik total harga selnya E4 dikurang. Kurang itu simbolnya minus. Dikurang itu simbolnya minus ya. Minusnya ada di samping angka 0. Dikurang berapa? Dikurang diskon. Diskonnya di sini ada di sel F4. Enter. Ini harga bersihnya yang harus dibayar oleh Syarif. Sebesar Rp49.680. Sisanya tinggal di copy. Seperti ini. Nah, sekarang udah keisi semua nih, bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, untuk kalau misalkan penglihatannya terganggu nih, oh ini kekecilan nih, ini kan di bawah, di pojok kanan bawah itu ada tombol zoom, ada zoom in, ada zoom out. Kalau mau ngegedein kalian tinggal digeser aja slidernya ke sebelah kanan, ngecilin tinggal digeser sebelah kiri gitu ya. Seperti ini. Berarti yang belum terisi yang mana nih? Tinggal yang total, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, sama banyaknya transaksi. Total ini kita isi apa? Total ini dia akan menjumlahkan keseluruhan sel. Misalkan total harga nih, di sini kan ada 55.200, 8.500, dan seterusnya sampai ke yang terakhir itu 17.850. Ini kalian mau tahu nih jumlahnya berapa kalau ditotalin dari Syarif sampai Ronald. Gitu. Ini nanti ketahuan di sini. Terus mau tahu total diskonnya juga berapa? Ini nanti akan kita jumlahkan dari atas sini ke sini. Jumlahnya berapa? Total harga bersih pun sama. Nanti kita bisa tahu jumlah harga bersih yang sudah dibayarkan berapa jumlahnya. Ini kita bisa hitung total. Rumusnya apa? Rumusnya pakai yang sum. Sum. Jadi rumus sum ini digunakan untuk menjumlahkan atau mentotalkan keseluruhan sel. Gitu. Yang akan kita jumlahkan berarti dari sini dulu ya, dari total harga. Dari E4 sampai E14. Caranya gimana? Caranya sama. Seperti biasa untuk menuliskan rumus harus diawali dengan simbol sama dengan seperti ini ya. Sum. Untuk Excel ini bisa diketik menggunakan huruf besar ataupun bisa diketik menggunakan huruf kecil ya. Sama aja. Bisa. Huruf besar, huruf kecil tidak bermasalah. Sum. Terus kurung tutup, kurung buka, kurung buka. Terus kalian pilih sel mana saja yang akan dijumlahkan. Yang akan kita jumlahkan berarti dari sel E4 sampai E14 kan?
Nah, ini caranya gampang, tinggal di blok, diklik, tahan, tarik sampai bawah. Kalau sudah berhasil di blok, jangan lupa tutup lagi dengan tanda kurung. Kalau di awal ada buka kurung, tutup lagi dengan tutup kurung. Maka kalau kita enter, nanti dari sel E4 sampai E14 ini akan diketahui jumlah keseluruhannya berapa. Kalau udah di enter. Seperti ini. Jadi jumlah total harga keseluruhannya adalah Rp269.450. Bu mau tanya, kalau sum itu rumusnya khusus buat total, iya apa enggak? Iya, jadi sum itu digunakan untuk mentotalkan. Oh iya. Misalkan mau ngitung, yang ini juga bisa sebenarnya jumlah yang dibeli berapa. Misalkan kamu mau ngitung yang buku tulis aja, berapa sih jumlah buku tulis yang terjual kan? Ini Bu ketik sembarang tempat di sini ya. Sama dengan sum kurung buka. Kamu mau ngitung buku tulis aja nih yang terjual berapa? Kamu berarti bisa pilih buku tulisnya. Yang ini kan buku tulis, terus tekan tombol kontrol, kamu klik lagi yang beli buku tulis di sini. Dengan syarat tangan kiri kamu ngeklik mencet tombol kontrol ya, jangan dilepas dulu. Buku tulis, Ibu klik lagi. Jadi semua yang beli buku tulis Ibu klik. Seperti ini. Terus kurung tutup, enter. Nah, ini terlihat nih jumlah buku tulis yang dijual totalnya 92 gitu. Jadi sum ini digunakan untuk menjumlahkan total atau keseluruhan gitu. Gitu ya, paham ya fungsi sum ya? Iya paham. Oke. Nah, untuk diskon dan harga bersih kan juga sama, harus kalian totalkan juga. Apakah harus diketik manual lagi seperti tadi, apa di copy? Mau ketik manual apa di copy? Kan kalau ada cara yang gampang, ngapain pakai cara yang susah gitu ya. Jadi tinggal di copy aja. Kalau tadi kan diklik begini. Nah, kalau kita klik begini kan pas ke kopinya ke bawah, Bu, bukan ke samping. Kalau ke bawah berarti yang rata-rata, yang maksimum, minimum berarti rumusnya salah dong, cuma menjumlahkan semua gitu kan. Nah, ini berarti salah. Ini kita hapus lagi, kita blok, klik kanan, clear contents. Nah, berarti kita kopinya ke samping, bukan ke bawah. Cara copy ke samping gimana, Bu? Ya tinggal klik, tahan, jangan dilepas, tarik ke samping, seperti ini. Maka rumusnya akan ke copy ke kolom yang di sebelahnya, bukan ke baris yang di bawahnya. Gitu. Bisa ya? Bisa Bu. Oke. Nah, sekarang isi untuk yang rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, sama banyaknya transaksi. Kalian isi rumusnya sudah Ibu kasih tahu di modul ya. Silakan diisi. Kalau yang rata-rata pakai average, sama sel yang di bloknya sama dari E4 E14. Nanti tinggal di copy aja ke samping. Kalau yang nilai maksimum pakainya max. Nilai maksimum ini fungsinya untuk mencari nilai paling tinggi gitu. Dari beberapa pembelian yang beli dengan jumlah beli yang paling tinggi siapa sih, nanti kan bisa ketahuan harganya berapa. Kalau nilai minimum untuk mengetahui nilai paling rendah, paling kecil gitu, kebalikannya dari maksimum tadi. Kalau banyak yang transaksi itu pakai rumusnya count. Jadi untuk menghitung berapa jumlah transaksinya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui dari satu range cell yang kita blok ini jumlahnya berapa sih, itu pakai rumus count. Gitu ya. Kalau rata-rata ini untuk mencari nilai rata-rata gitu. Rata-rata kita pakai average. Sama dengan average, kurung buka, kita blok E4 sampai E14, kurung tutup, enter. Nah, rata-rata segini. Rata-rata ini ternyata ada angka di belakang koma ya. Ada angka di belakang komanya nggak punya kalian?
untuk yang rata-rata. Nggak bulat jadi hasilnya. Kan kalau kita kembaliin kan nggak ada ya, Rp45 kan nggak ada pecahannya. Iya, Bu. Saya ini, Bu, pecahannya di decrease Iya desimal di betul. number. Jadi di Excel ini ada fasilitas decrease atau increase desimal ya. Kalau increase itu berarti untuk menambahkan angka di belakang koma. Kalau increase itu untuk mengurangi angka di belakang koma. Di sini nih adanya di menu home. Di menu home adanya di bagian number. Di sini ada increase desimal dan sebelahnya ada decrease desimal. Fungsinya tadi. Kalau increase untuk menambahkan angka di belakang koma. Kalau decrease untuk mengurangi angka di belakang koma. Nah, ini kan ada komanya nih. Ini kita harus bulatkan kan. Nggak bisa ada komanya seperti ini kalau untuk duit gitu. Nah, ini kita copy dulu ke samping seperti ini. Nah, semua ada komanya ya. Nah, kita blok. Kita klik tombol ini decrease desimal untuk menghilangkan untuk menghilangkan angka di belakang koma. Klik berkali-kali sampai komanya hilang. Nah, sampai udah bulat angkanya ya. Seperti ini. Jadi kita hilangkan komanya, kita bulatkan pakai decrease desimal. Nah, untuk maksimum berarti rumusnya sama dengan max kurung buka, kita blok lagi dari E4 sampai E14 kurung tutup, enter. Nah, berarti total harga yang paling tinggi itu 82.800 gitu. Ya, kita copy ke samping. Berarti total uang yang masuk segini ya setelah dikurang diskon Rp242.505. Minimum sama pakai min kurung buka di blok kurung tutup enter. Tinggal kita copy. Nah, kalau untuk count ini cukup kita ketik di sini aja, tidak usah di copy karena semua transaksi pasti nilainya sama 8. Apa berapa ya, kita lihat count kurung buka, kita blok 11, berarti ada 11 transaksi. Kalau kita hitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul ya? Ada 11 transaksi gitu. Ya, diselesaikan dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Bu, tadi gimana cara ngilangin komanya, Bu? Di blok dulu selnya. Terus di menu home ada ini di bagian number ada increase atau decrease. Increase itu untuk menambah angka di belakang koma. Kalau decrease untuk menghilangkan angka di belakang koma. Gitu ya. Jadi tinggal diklik decrease aja sampai komanya hilang. Iya deh, bisa, Bu.
Gimana? Sudah selesai? Fadli, Naura, Wian, Safira udah selesai? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini tadi sudah selesai, berarti tinggal kita rapihin aja tabelnya ya. Di sini kira-kira ada yang kurang nggak yang belum kita tambahin apa? Dari tabel yang sudah kita buat ini kira-kira ada yang kurang nggak? Apa kira-kira? Kurang menambahkan apa ya istilahnya rupiah deh ya Bu ya. Iya betul. Di sini kita belum menambahkan simbol rupiah ya. Nah, kalau kita tambahkan simbol rupiahnya manual, misalkan contoh seperti ini di harga unit ibu tambahkan ibu ketik manual gitu, RP titik gitu ya. RP titik seperti ini. Apakah bisa? Nah, nggak bisa. Ini value semua di kolom yang lain karena perhitungan itu kan pakai angka. Sementara kalau kita tambahkan manual RP ini kan berupa teks. Jadi dia bingung menjumlahkan angka dengan teks itu nggak bisa gitu. Jadi simbol rupiah ini jangan kita ketik manual seperti ini. Kalau kita ketik manual, ketika kita lakukan rumus atau perhitungan, dia tidak akan bisa menjumlahkan antara angka dengan teks gitu. Nah, simbol rupiah ini berarti harus kita tambahkan secara otomatis, bukan secara manual. Nah, ini kan karena sudah kita hitung semua, kita blok aja. Kita blok sel D4 sampai dengan G14. Kita blok seperti ini. Sudah? Nah, di bagian number ini di menu home, di bagian number ini kita bisa tambahkan simbol mata uang ya atau kurensi. Di sini ada banyak pilihan simbol mata uang yang bisa kita gunakan. Nah, ini kalian sebenarnya bisa ada banyak ya di sini. Ini kita bisa pilih accounting atau kurensi untuk mata uang. Tapi kalau mau yang cepat kita bisa pakai yang bagian kurensi ini. Ada tambah tanda panahnya, kita klik. Kalau di ibu langsung ada yang Indonesia rupiah seperti ini. Kalian ada nggak yang rupiah Indonesianya? Kalau nggak ada bisa dicari, Nggak ada, berarti Bu. pilih more accounting format. Pilih more accounting format. Udah? Kalau nggak langsung ada rupiah. Nah, di sini pilihnya yang accounting. Bisa kurensi juga bisa sih sebenarnya. Cuma kita pilih yang accounting. Udah? Nah, di sini ada decimal place. Decimal place-nya 2. Decimal place ini berarti ditambahkan 2 angka di belakang koma gitu. Nah, ini decimal place-nya kita nggak usah tambahin. Kita pilih 0 aja. Decimal place-nya 0. Terus di simbolnya di sini kalau kalian scroll cari yang Indonesia, ada deh. Rupiah Indonesia, tinggal di scroll aja. Indonesia. Ini bagian R ya, di R. Rupiah. Nah, di sini ada R rupiah Indonesia. Oke, seperti itu. Kalau masih muncul nih komanya, muncul angka 0 di belakang koma, berarti kalian harus decrease lagi. Sampai hilang nolnya gitu. Kalau saya ada komanya, Bu. Di decrease lagi apa, Bu? Nggak apa-apa, ada koma di mananya nih? Pakainya 5.500-nya ya di sini. Iya, ada komanya. Nggak masalah, berarti bisa pakai yang kurensi
Nggak masalah. Yang penting udah muncul simbol rupiahnya ya. Counting. Udah, Bu. Mm-mm. Oke. Berarti yang bawah juga sama ya, tambahin tanda rupiahnya. Kalau muncul apa nih? Tadi punya ibu ada muncul tanda pagar-pagar gini nih. Kalau misalkan nanti, loh kok jadi berubah jadi pagar kayak gini? Kalau teksnya atau isi salnya berubah jadi pagar, ini berarti ukuran kolomnya kurang lebar, ya. Ukuran kolomnya kurang lebar. Jadi kalian bisa solusinya gimana? Dilebarin kolomnya, di double klik aja kayak tadi gini. Gitu. Kalau ukuran kolomnya kurang lebar, tinggal di double klik aja, lebarin kolomnya. Gitu ya. Seperti ini. Nah, ternyata setelah tadi kita munculkan apa nih? Tanda rupiah, garis potongnya muncul lagi nih, garis putus-putus ini. Kalau kita lakukan print preview, kepotong tuh, sampai diskon lagi ya. Berarti caranya gimana biar nggak kepotong? Sama kayak tadi caranya. Ke menu view, terus di page break view, digeser lagi garisnya. Balik lagi ke normal, kita print preview lagi, nah sampai tidak terpotong. Gitu. Bisa ya. Jadi hasilnya nanti ini di print preview bisa kalian save sebagai PDF juga nantinya. Atau kalau mau dimodifikasi, misalkan di sel ininya kalian mau tambahkan warna biar lebih menarik, seperti ini. Ininya juga mau kalian kasih warna, itu boleh, biar lebih menarik. Boleh dimodifikasi ya. Nih, kita bold. Jadi laporannya dibuat semenarik mungkin. Ya, di print preview juga hasilnya seperti ini. Oke, coba Ibu mau lihat dari masing-masing pekerjaan kalian. Siapa dulu nih yang mau di view? Saya, Bu. Boleh, silakan Safira. Oke, bagus. Coba print preview, Safira. Kepotong nggak? Kamu pakai landscape ya? Kertasnya Iya, Bu. dibikin landscape. Kalau dibikin potret gimana? Masih kepotong nggak? Coba potret. Ke page setup deh. Klik page setup tuh yang di bawah. Backside. Yang bawah. Yang bawah. Nah, itu ganti langsung aja landscape. Ini. Uh-uh. Ini. Potret. Iya. Nah, potong kan ya? Potong. Berarti kayak tadi ke view lagi, itu di close, di back, ke view, menu view iya, page break view, Ini ya. Mm-mm. Nah itu digeser lagi ke samping. Mm-mm. Ininya, Bu. Iya, geser terus. Nah coba di preview lagi. Nggak, itu langsung aja. Langsung. Uh-uh. Nah udah nggak kepotong kan ya? Oh iya. Oke, Safira, terima kasih. Bu. Sama. Selanjutnya, siapa lagi? Safira sudah, tinggal Wian, Fadli, dan Naura. Coba Ibu mau lihat hasilnya masing-masing.
Saya udah, Bu. Ya, coba silakan Naura. Tapi Oke. kayaknya agak kecil ya, Bu. Soalnya kertas saya ini saya size-nya di A3, Bu. Naura. Kurang kelihatan nggak, Bu, ya kalau dari situ? Coba ke page setup deh. Page setup nggak di bawahnya langsung page setup, ada page setup yang bawah page setup. Itu Oh yang iya, kecil. iya. Iya. Saya, mohon maaf ya, Bu ya. Coba deh. 4 kertasnya. Iya. Nah, berarti kan kepotong tuh. Berarti Naura Iya. harus ke itu, ke menu view tadi coba. Itu back aja, back. Tanda panah itu, heeh. Kamu klik view, page break preview. Nah, itu dibenerin. Digeser. Itu tuh yang enggak, bukan yang itu. Oh, Yang itu dong, yang garis putus-putusnya. garis putus-putus. Yang Oh di iya. kolom, iya itu, digeser ke kanan. Nah, coba preview lagi. Nah, itu kan kecil ya, tapi. Nah, kamu ke page setup lagi. Nah, persentasenya, normal size-nya coba itu enggak, adjust to, yang scaling. Just Adjust to kan itu 63%. Nah, kamu tambahin 90% coba. Diketik aja manual. 90. Nah, kamu ke margin deh. Kalau Ibu lihat margins-nya. Marginnya masih kegedean itu. Margin. Nah, itu. Left-nya coba. Left-nya dibuat lebih kecilin lagi. Jangan 1,7. Right-nya juga. Oke, coba. Oke. Nah, udah nggak kepotong kan ya? Iya, Bu. Udah bisa ya? Oke, Iya. siap. Terima kasih, Naura. Iya, sama-sama, Bu. Wian, coba. Wian atau Fadli yang belum? Diam dulu, Bu. Oke. Bu, udah kelihatan? Udah, coba di print preview ya. Masih kepotong atau enggak? Oke, udah nggak kepotong ya, udah bagus ya Udah, tampilannya Bu. ya. Oke, terima kasih Wian. Sama-sama, Bu. Terakhir Fadli. Iya, Bu. Print preview coba Fadli. Oke, udah bagus, udah nggak kepotong ya. Siap. Jadi kalau ada bos atau mau ngeprint, udah bisa, udah nggak kepotong. Good, Fadli, terima kasih. Iya, Bu. Oke, kalau sudah, jangan lupa disimpan filenya. Cara untuk menyimpannya sama ya dengan Microsoft Word atau PowerPoint. Cara menyimpannya, klik menu File, Save atau Save As boleh. Ini udah tahu ya perbedaannya Save sama Save As, sudah nggak usah Ibu jelasin lagi. Kalau Save, diklik untuk menyimpan file untuk pertama kali atau menyimpan dengan nama dan tempat yang sama. Kalau Save As digunakan untuk menyimpan dengan nama file dan lokasi penyimpanan file yang berbeda. Gitu. Silakan di save filenya dengan nama NIM pertemuan 9. Jangan lupa di-upload ya ke e-learning. Jangan lupa di-save.
Nama ya, nama terus NIM tadi ya. Nama underscore NIM underscore pertemuan 9. Save format Excel aja. Ibu sudah siapkan folder tugasnya. Jangan lupa filenya yang hari ini dikerjakan di-upload ke e-learning ya. Kalau mau kalian simpan sebagai PDF juga bisa. File, save as, tinggal diganti aja formatnya PDF. Save gitu. Ini bisa nanti hasilnya sebagai PDF, tampilannya sama kayak tadi pas di print preview ya. Jangan lupa ya, habis ini langsung diupload ke e-learning supaya tidak lupa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang Microsoft Excel? Tadi kita sudah belajar banyak ya, cell, pointer, range, kolom, baris, rumus perkalian, pengurangan, persen, maksimal, minimal, count, gitu. Ada yang mau tanyakan tidak? Udah cukup kali Bu ya. Cukup ya? Ya, Paham ya? aman. Paham kok Bu. Aman, iya. Mudah-mudahan setelah pembelajaran atau perkuliahan ini kalian semakin mahir lagi dalam mengoperasikan Microsoft Excel ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, Ibu akhiri perkuliahan pertemuan 9 pada hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Ibu minta maaf apabila ada ucapan atau perilaku yang kurang berkenan. Ibu akhiri perkuliahan pertemuan 9 aplikasi komputer pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat makan siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.